Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujila. Saya kelas 11 IPS 2, mata pelajaran ekonomi, guru pembimbing Emi Parida SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan presentasi mengenai mekanisme penyusunan APBD. Next, yang selanjutnya, mekanisme penyusunan APBD. Di sini ada dua penjelasan apa itu yang dimaksud dengan mekanisme penyusunan APBD. Akan saya jelaskan keduanya. Yang pertama, penyusunan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, RAPBD diajukan kepada DPRD untuk menentukan apakah RAPBD tersebut dapat disetujui atau tidak. Next, yang selanjutnya, bagan alur mekanisme penyusunan APBD Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Next, yang selanjutnya, pengertian APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian dipisahkan sebagai peraturan daerah. Next, yang selanjutnya, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian dari instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah, yaitu untuk memberikan pelayanan publik yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor yang tertuang dalam APBD. Next, yang selanjutnya, teknis penyusunan APBD. Dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Permendari Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendari Nomor 26 Tahun 2006 adalah: 1. Penyusunan kebijakan umum APBD, KUA, dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Yang kedua, pembahasan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dengan DPRD. Yang ketiga, penetapan nota kesepahaman KUA dan prioritas dan plafon anggaran PPA. Next, yang selanjutnya, pengertian KUA dan PPAS adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum APBD membuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, strategi pencapaiannya. Next, yang selanjutnya, prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA/SKPD. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan, dan program atau kegiatan yang terkait. Next, yang selanjutnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut dengan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun
yang membuat pertama, rancangan kerangka ekonomi daerah. Yang kedua, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah. Yang ketiga, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Next, yang selanjutnya, Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, SKPD atau RKA PPKD. Permendari nomor 54 tahun 2007 pasal 84. Semuat hal-hal sebagai berikut. A. Prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait. B. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan SKPD. Next, yang selanjutnya, rencana kerja dan anggaran satuan kerja seperangkat daerah RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, belanja tidak langsung dan belanja langsung, program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA SKPD membuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dan dirinci sampai dengan rincian yang objek mendapatkan belanja serta prakira maju untuk tahun berikutnya. Next, yang selanjutnya, rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disebut dengan RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. A. RKA SKPD membuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang B, untuk pendapatan, membuat dana, perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Next, yang selanjutnya, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang disebut dengan RKA SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA dan SKPD, kepala SKPD dan disusun oleh RKA SKPD. Dan di sini ada untuk dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Next, yang selanjutnya, struktur APBD. Di sini ada terbagi 3. Ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Next, yang selanjutnya, penyampaian pembahasan dan penetapan APBD. Kepala daerah bersama DPRD. Next, yang selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Gubernur atau bupati atau wali kota. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, BPK. Yang ketiga, laporan keuangan. Yang keempat, gubernur atau bupati atau wali kota. Yang kelima, Rapelda LPJ Lapangan Keuangan. Yang keenam, DPRD. Next, yang selanjutnya, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang A, laporan realisasi APBD. Yang B, neraca. Yang C, laporan arus kas. Yang D, catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau APBN yang disusun
dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan PP nomor 24 tahun 2005 yang dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah. Next, yang selanjutnya, teknis penyusunan perubahan APBD atau yang disebut dengan APBD strip P. Perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan KUA dan prioritas dan plafon anggaran PPA yang disepakati bersama antara pimpinan DPRD dan kepala daerah. Perubahan peraturan daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Syarat atau kriteria perubahan APBD sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi KUA. Misalnya, perubahan asumsi makro, proyeksi pendapatan daerah terlampau tidak terlalu tercapai. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah dan adanya perubahan kebijakan di bidang pembiayaan. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara niat organisasi, antara program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Next, teman-teman, yang selanjutnya. Oh, sudah selesai. Baiklah, itulah mengenai presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada guru pembimbing saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.